Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Ramadan dengan NPM 206601756. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mini riset saya, yaitu mini riset saham ADI, BRMS, dan juga TLKM. Baik, yang pertama itu pengertian investasi. Jadi pada masa sekarang investasi sangat digandrungi oleh semua kalangan, baik anak muda hingga orang tua. Hampir semua orang melakukan investasi. Investasi sendiri adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga. Jadi definisi investasi itu sendiri adalah menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, pengertian investasi menurut OJK artinya adalah penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk penggandaan aktifat lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menyajikan analisis terhadap saham ADI, BRMS, dan juga pada saham TLKM menggunakan teknik pendekatan analisis top-down yang diawali dengan analisis secara global, analisis wilayah, analisis perkembangan pasar, saham global, dan pembahasan profil perusahaan yang dilanjutkan dengan analisis fundamental dari masing-masing perusahaan dan diakhiri dengan technical analysis. Yang pertama adalah analisis makro. Jadi pada masa pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap sektor ekonomi global sepanjang tahun 2010, lalu hingga saat ini. Namun pada saat ini kinerja perekonomian global mulai berangsur-angsur mengalami kenaikan seiring relaksasi pembatasan aktivitas. Selain itu juga didukung dengan kebijakan moneter dan fiskal akomodatif. Kebijakan moneter dan fiskal akomodatif ini juga sangat mendukung perbaikan ekonomi untuk mengatasi dampak pandemi. Kinerja konsumsi berangsur pulih sejak Mei. Meski secara umum masih di bawah level pra-COVID-19, setelah terkontraksi tajam pada April 2020 akibat containment measure, daya beli yang rendah, dan kepercayaan konsumen yang lemah, di sisi produksi, bisnis, dan pabrik juga telah kembali beraktivitas kembali meski belum full capacity. Produksi di Tiongkok bahkan telah pulih, terutama sektor manufaktur untuk memenuhi permintaan eksternal. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian Indonesia. Di Indonesia sendiri dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek akibat COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat berdasarkan perhitungan year on year pada pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020. Menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar minus 5,32% terburuk sejak tahun 1999. Nah, di sini saya sajikan grafiknya perkembangan saham global. Pada negara maju, indeks saham yang ada, MSCI World, naik sebesar 18,9%. Dari minus 21,4% pada triwulan 1 20 dan indeks saham negara berkembang naik 17,3%. Keduanya mencatat rekor return triwulan tertinggi dalam sejarah 37. Rebound harga saham dipengaruhi oleh aksi risk on investor seiring relaksasi pembatasan aktivitas serta dukungan stimulus fiskal dan moneter yang masif. Baik, selanjutnya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental dari PT Adikarya Persero Tbk atau nama sahamnya adalah ADI. Jadi Adikarya Persero Tbk ini didirikan tanggal 1 Juni tahun 1974 dan memulai usaha secara komersial pada tahun 1960. Strateginya sendiri itu adalah PT Adikarya berhasil membukukan pendapatan sebesar 2,1 triliun sepanjang kuartal pertama tahun ini. Di saat yang sama, PT Adikarya mencetak laba kotor sebesar 325,5 miliar, di mana margin laba kotor ADI berhasil naik dari 13,6% pada kuartal 1 2020
Lalu akibat efisiensi menjadi 15,3% pada kuartal 1 2021 ini. Kemudian margin laba usaha juga naik 7,5% pada triwulan 1 tahun 2020, lalu menjadi 8,3% pada triwulan 1 tahun 2021. Dan untuk bottom line, saham ADI masih tetap mencetak laba sampai triwulan 1 2021 ini sebesar 5,8 miliar walaupun masih di tengah pandemi COVID-19. Hal ini dapat saya simpulkan bahwasannya keuangan PT Adikarya masih sangat baik. Selanjutnya ada valuasi saham dari PT Adikarya. Untuk pergerakan saham PT Adikarya ini telah dihitung sesuai dengan valuasi diambil dari history data return, market, dan return saham selama 5 tahun ke belakang. Didapatkan data sebagai berikut. Pengembalian rata-rata return IHSG per bulannya yaitu 0,44%, untuk tingkat resikonya sebesar 5,03%, dan target return dengan metode CAPM menunjukkan 3,71%, yang artinya itu bisa dicapai oleh semua saham ADI yang memiliki portofolio efisien. Keuntungan yang didapatkan dari dividen tiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan yang sangat menggiurkan. Untuk tahun sebelumnya, dividen dibagikan sebesar 18 rupiah per lembar saham. Dan selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata dividen yang dibagikan yaitu 0,1%. Selanjutnya, dalam kemampuan pengembalian return dari aset ROA dan modal ROE yang digunakan masih tergolong baik untuk tahun ini. Dan hal ini mengakibatkan rasio solvabilitas debt to equity rasionya menunjukkan kondisi yang sangat bagus, seperti pada grafik yang disajikan di sebelah kanan. Baik, selanjutnya adalah PT yang kedua, yaitu PT Bumi Resource Mineral Tbk, atau nama sahamnya BRMS ya. Bumi Resource Tbk ini didirikan dengan nama PT Panorama Timur Abadi tanggal 6 Agustus tahun 2003. Kegiatan utama PT Panorama Abadi ini adalah bergerak di bidang perdagangan dan penyedia pelumas bagi industri pertambangan pada awalnya. Lalu strategi PT Bumi Resource Mineral ini adalah berencana meningkatkan produksi batubara berkualitas tinggi dan memaksimalkan penjualan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Saat ini batubara yang diproduksi anak usaha PT Bumi Resource, yakni PT Kaltim Prima, PT Arutmin Indonesia, hampir sepenuhnya dipesan hingga periode produksi Juni tahun 2021. Ini adalah valuasi saham dari saham BRMS. Untuk pergerakan harga BRMS telah dihitung sesuai tanggal valuasi diambil dari history data return, market, dan return saham selama 5 tahun ke belakang. Didapatkan data sebagai berikut. Pengembalian rata-rata return marketnya per bulannya itu adalah 0,44%, untuk tingkat resikonya sebesar 5,03%, dan target return dengan metode CAPM menunjukkan 5,23%, yang artinya itu bisa dicapai oleh saham BRMS yang memiliki portofolio efisien. Keuntungan yang didapatkan dari dividen tiap tahunnya juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat menggiurkan. Untuk tahun sebelumnya yang dibagikan sebesar Rp70 per lembar, dan selama 5 tahun terakhir pertumbuhan rata-rata dividen yang dibagikan yaitu sebesar 0,1%. Dalam kemampuan pengembalian return aset ROA dan modal ROE yang digunakan masih tergolong baik untuk tahun ini. Dalam hal ini mengakibatkan rasio solvabilitasnya menunjukkan kondisi yang bagus. Selanjutnya adalah PT Telkom Indonesia. Jadi PT Telkom ini dikenal dengan nama PT Telekomunikasi Indonesia. Pada mulanya merupakan bagian dari Post and Telegraph Vidend yang didirikan pada tahun 1884. Lalu pada tahun 1991 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1991, status Telkom diubah menjadi perseroan terbatas milik negara. Strategi dari Telkom sendiri menghadirkan beragam solusi digital terbaik bagi masyarakat demi mewujudkan kedaulatan digital Indonesia untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta mampu bersaing di kancah internasional dan menjadi regional champion. Jadi valuasi dari saham TLKM ini untuk pergerakan sahamnya itu dihitung sesuai valuasi diambil dari data history return selama 5 tahun ke belakang. Didapatkan data pengembalian rata-ratanya itu per bulannya sebesar 0,44%, untuk tingkat resikonya sebesar 5,03%, dan target return metode yang didapat dari CAPM menunjukkan 5,32%. Artinya itu bisa dicapai oleh
TLKM yang memiliki portofolio efisien. Keuntungan yang didapat juga per tahunnya sangat menggiurkan, karena dividen yang dibagikan sebesar Rp154,07 per saham, per lembar saham. Dan selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata dividen yang dibagikan yaitu sebesar 0,1%. Dalam kemampuan pengembalian aset ROA dan modal RO yang digunakan masih tergolong baik tahun ini. Dalam hal ini mengakibatkan rasio solvabilitasnya menunjukkan kondisi yang bagus. Selanjutnya adalah analisis teknikal saham ADI, BRMS, dan Telkom. Analisis teknikal saham ADI bisa kita lihat dari grafik di sebelah kanan. Pada grafik yang menunjukkan pergerakan saham ADI, kita dapat melihat bahwasannya saham ADI bergerak dominan ke arah downtrend. Namun pada Oktober tahun 2020 hingga Januari tahun 2021 dia mengalami pola uptrend, sehingga harga beli yang tepat yang mengenai garis support berada di kisaran harga sebesar 450,2 dan titik jual yang mengenai garis resistensinya mengenai di harga Rp20.037, Rp2.037, sehingga kita akan mendapat keuntungan sebesar, bila diselisihkan, sebesar Rp1.586,8 per lembar. Selanjutnya analisis teknikal saham BRMS. Bisa kita lihat dari grafik yang saya sajikan di sebelah kanan. Pada grafik saham BRMS dapat kita simpulkan bahwasannya saham BRMS bergerak dengan pola sideways pada bulan September tahun 2018 hingga Agustus tahun 2020. Sehingga terlihat pola uptrend yang menjadi sinyal positif untuk membeli saham di kisaran harga Rp79,55 yang menyentuh support. Lalu dapat digunakan untuk menjual saham dengan kisaran harga sebesar Rp116,7 di titik yang mengenai garis resistensinya. Sehingga dapat diketahui bahwasannya kita akan mendapat keuntungan apabila kita menjual di harga tersebut adalah Rp30,15 per lembar saham. Selanjutnya yang terakhir adalah analisis teknikal saham dari Telkom atau TLKM. Bisa kita lihat dari grafik yang saya sajikan di sebelah kanan, untuk pergerakan saham TLKM terlihat dari grafik yang sangat fluktuatif atau liar perubahannya. Dikarenakan pola pergerakan saham TLKM di mana hal ini pola pergerakannya, di mana hal ini sangat fluktuatif, namun di bulan-bulan akhir lebih dominan pada sifat uptrend. Di mana jika kita melihat pada sinyal positif untuk membeli saham, maka kita dapat melihat pada pergerakan pola saham yang bersifat uptrend. Hal ini ditemukan pada bulan Juli tahun 2021 yang terlihat pada titik harga sebesar Rp3.002. Lalu kita dapat jual di harga Rp3.200 dan kita memperoleh keuntungan sebesar Rp198. Dan jika kita melihat pada titik yang mengenai garis resistance, maka kita dapat menjual saham tersebut seharga Rp3.851 per lembarnya, sehingga dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp849 per lembar sahamnya. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Jadi yang dapat saya simpulkan, dari ketiga saham di atas telah melalui proses analisis, didapatkan hasil bahwasannya ketiga saham tersebut memiliki potensi yang baik apabila kita berinvestasi di dalamnya. Karena ketiga saham tersebut termasuk pada jenis saham yang efisien. Namun saran dari saya, saham yang disarankan adalah saham Telkom atau saham yang berasal dari perusahaan telekomunikasi Indonesia. Dikarenakan saham Telkom memiliki grafik yang cenderung uptrend dan selalu naik. Ya. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.